Peristiwa gerakan 30 September tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Jogja. Ditandai dengan penculikan dan pembunuhan terhadap 2 perwira TNI AD. Satu di antaranya adalah Kasrem 072 Pamungkas Letkol Anumerta Sugiono pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah pahlawan revolusi Kolonel Sugiono ditemukan di sebuah lubang bersama jenazah Brigjen Katamso di Sleman, Yogyakarta. Sebelum dieksekusi, Sugiono sempat menghubungi istrinya untuk berpamitan. Siapa sangka dering telepon itu adalah yang terakhir kalinya. Sugiono saat itu baru tiba dari Semarang untuk menemui komandannya Brigjen Katamso. Namun, setibanya Sugiono di Makorem yang saat itu terletak di Jalan Sudirman, Yogyakarta, Katamso tak ada di kantornya. Sugiono kemudian menyusul Katamso ke Kentungan. Namun, bukan komandannya yang ditemuinya, dia justru dibunuh. Tubuhnya kemudian dilempar ke dalam sebuah lubang yang di dalamnya sudah ada jenazah Katamso. Sugiono Mangunwiyoto lahir di Gedaren Sumbergiri, Ponjong, Gunung Kidul pada 12 Agustus 1926. Sugiono sebenarnya memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Namun, sebelum ia selesai dalam pendidikan sekolah guru, tentara Jepang menduduki tanah air dan memberlakukan wajib militer. Ia terpaksa mengubur impiannya dan mengikuti pendidikan sebagai tentara peta. Selepas masa proklamasi, ia tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, kemudian diangkat menjadi ajudan Komandan Brigade 10 di bawah Letnan Kolonel Soeharto pada tahun 1947. Penculikan dan pembunuhan itu berawal saat Sugiono telah dilantik menjadi Kasrem 072 Pamungkas oleh Pangdam Diponegoro di Makodam, Semarang. Ia ingin menghadap dan melapor ke Danrem 072 Pamungkas yaitu Brigjen Anumerta Katamso di Jogja pada tanggal 1 Oktober 1965. Maka berangkatlah Kolonel Sugiono dari Semarang ke Jogja menggunakan mobil gas. Sampai di Magelang diberhentikan oleh Kapten Suryotomo dan diminta untuk tidak meneruskan perjalanan ke Jogja. Sebab situasi Yogyakarta sedang kacau dan tidak aman. Namun hal itu tidak diindahkan dan tetap melanjutkan perjalanan ke Jogja. Meski sudah dicegah, tetapi Sugiono tetap ngeyel. Sebab merasa harus menjalankan tugas melapor Danrem yaitu Kolonel Katamso di Jogja jika sudah diangkat menjadi Kasrem. Kolonel Sugiono tiba di Jogja sudah sore dan langsung ke kantor Makorem lama yang ada di Jalan Sudirman. Tetapi Kolonel Katamso tidak ada. Selanjutnya Kolonel Sugiono berinisiatif ke rumah dinas Danrem yang jaraknya hanya berpuluh meter sebelah barat dari kantor Makorem. Sampai di rumah dinas juga tidak bertemu dengan Danrem atau Katamso. Karena Katamso sudah dibawa paksa oleh anggota PKI ke Kentungan, Yogyakarta. Karena tidak ketemu, Sugiono kembali ke kantor Makorem. Di Makorem, ternyata yang bertugas telah diganti semua, yaitu yang sudah disusupi oleh PKI. Oleh mereka, Sugiono diminta ke Batalion L di Kentungan karena ditunggu oleh Danrem. Karena ingin menemui Danrem atau Katamso, tanpa curiga, Sugiono langsung berangkat ke Kentungan. Sebelumnya, ia menelpon istrinya untuk memberitahu tidak jadi makan bersama karena sedang mencari Katamso. "Bu, hari ini aku tidak jadi makan di rumah, ditinggal saja, makan sama anak-anak karena masih cari Pak Katamso."
Setelah itu Sugiono langsung menuju Batalion C di Kentungan dengan naik mobil gas. Sampai di lokasi, setelah turun dari mobil, ia langsung dipukul pakai kunci mortir peluru kendali yang ukurannya besar. Ia pun langsung tersungkur dan diseret ke lubang yang telah disiapkan di ujung Batalion L. Kolonel Sugiono kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Saat itu di dalam lubang sudah ada Brigjen Katamso yang sudah meninggal yang hanya memakai piyama. Sedangkan Kolonel Sugiono berada di atasnya dengan pakaian dinas lengkap. Jenazahnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober 1965. Pada tanggal 22 Oktober, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.